'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyampaikan tentang karangan yang saya ambil dari Google yang berjudul Komputer Sejauh Yang Saya Tahu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer dengan dosen pembimbing Bapak Jumadi SAPMT. Sebelum saya membaca karangan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rismawati, nomor absen 42, NPM 2022077831. Tempat tanggal lahir 11 Desember 2002. Agama Islam. Alamat Mahang Matang Landung, Kecamatan Pandawan, Barabai, HST. Agama Islam. Pekerjaan belum bekerja. Email rismawati1112@gmail.com. Instagram rismaenter. Komputer sejauh yang saya tahu. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer juga dapat digunakan untuk mengetik dokumen. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Komputer juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Jenis-jenis komputer. Pertama, komputer desktop. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, di rumah, maupun di sekolah. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Kedua, komputer laptop. Komputer laptop yang biasa disebut laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop, memungkinkanmu menggunakannya di mana saja dan sangat mudah untuk dibawa kemanapun. Ketiga, komputer tablet. Komputer tablet atau tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar sensitif, sentuhan untuk mengetik dan menavigasi. Keempat, server. Sebuah server adalah sebuah komputer yang menjanjikan informasi ke komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server. Banyak pembisnis juga menggunakan server file lokal untuk menyimpan dan berbagi file secara internal. Fungsi komputer. Pertama, data input. Fungsinya yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Kedua, pengolahan data. Fungsinya yaitu untuk melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output yang berupa informasi. Ketiga, penyimpanan data. Fungsi data strong adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Keempat, keluaran data. Data yang telah diproses di dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contohnya dari data output yaitu sebagai file audio, hard copy, ke kertas, dicetak sebagai D3 model, dan lain-lain. Manfaat komputer. Pertama, memudahkan pekerjaan.
Di dalam dunia kerja, komputer dirasa mampu untuk membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Kedua, penunjang pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran. Hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Ketiga, berbisnis. Untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis, kamu bisa melakukannya dengan membuat rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, percetakan programmer, dan lain sebagainya. 3 komponen sistem komputer. Pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan strong device. Berikut penjelasannya. Input device atau perangkat masukan. Bagian pertama adalah input device atau perangkat masukan. Yang termasuk dalam input device adalah keyboard, mouse, webcam, dan juga scanner. Perangkat tersebut dikategorikan input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai macam data dan juga perintah pada komputer. Sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang seperti kita inginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah unit input, yaitu menjadi sebuah gerbang untuk data yang dari dunia luar masuk ke dalam sistem komputer. Bentuk-bentuk data yang telah diinput akan dikonversi menjadi kode binari sehingga dapat dibaca oleh memori utama. Kedua, processing device atau perangkat proses. Data yang dimasukkan melalui input device selanjutnya akan diolah melalui processing device. Input device yang termasuk dalam processing device adalah Central Processing Unit. Peran CPU sangat penting di dalam sebuah komputer karena merupakan otak dari sistem komputer. CPU sekaligus juga perangkat yang mengatur semua perangkat internal dan eksternal di komputer. Ketiga, output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device ini adalah monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer sebagai gambar, suara, atau video. Keempat, strong device atau perangkat penyimpanan. Perangkat terakhir pada hardware adalah perangkat penyimpanan. Sesuai dengan namanya, perangkat ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Stronger device sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu internal strong dan external strong. Contoh dari internal strong adalah hard disk dan RAM, sedangkan external stronger misalnya adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Kedua, software atau perangkat lunak. Komponen sistem komputer selanjutnya adalah software. Berkebalikan dari hardware, software adalah komponen yang tidak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program atau koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu
tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Sekian penjelasan saya mengenai komputer sejauh yang saya tahu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.